Renungan kita kali ini tentang pengabulan doa yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa Matius 7 ayat 7-11 termasuk bagian dari perikop khotbah di bukit, pasal 5 sampai dengan pasal 7. Dari pasal sebelumnya, bisa kita lihat bahwa ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus lantaran mereka telah melihat Yesus membuat banyak mukjizat yang luar biasa. Di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Dan ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka naiklah ia ke atas bukit dan duduk untuk berbicara dan mengajar mereka, yang terdapat di Matius 5 ayat 1 sampai 2. Renungan kita kali ini di Matius 7 ayat 7 sampai 11 merupakan salah satu ajaran Tuhan saat khotbah di atas bukit dalam konteks tentang doa. Dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini dapat kita temukan yang pertama, bagaimana harus berdoa. Yang kedua, jawaban dari doa. Yang pertama, bagaimana harus berdoa. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan tindakan, yaitu melalui meminta, mencari, dan mengetuk. Semua ini dalam konteks doa. Makna dari mintalah, carilah, dan ketoklah di Matius 7 ayat 7-8. Mintalah segala kebutuhan dan bebanmu kepada Allah melalui doa, dan serahkanlah semuanya itu kepadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupmu sesuai dengan janjinya. Firman Tuhan pendukung Yesaya 36 ayat 37. Berdoa meminta kepada Allah. Carilah segala kebutuhan dan bebanmu kepada Allah melalui doa dengan kesungguhan hati untuk mendapatkan sesuatu yang berarti melalui doa kita. Hal ini dapat diibaratkan kita mencari benda berharga yang hilang. Firman Tuhan pendukung Daniel 9 ayat 3. Berdoa dengan mencari atau mengarahkan muka kepada Allah. Ketoklah merupakan tindakan meminta, membukakan pintu melalui doa, agar kita dapat masuk berbincang-bincang dengan Allah. Hal ini seumpama seorang yang ingin masuk ke dalam rumah dengan mengetok pintu. Firman Tuhan pendukung Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengetuk pintu dan Yesus akan masuk. Dari ayat ini diperoleh pelajaran bahwa Allah siap memberi kepada kita yang melakukan tindakan, yaitu berupa doa, meminta, mencari, dan mengetuk. Dengan kata lain, setiap orang yang berdoa dengan tekun, dengan meminta kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mengetuk agar bisa masuk ke hadirat-Nya, pasti doa kita mendapat jawaban. Terus apa yang harus kita lakukan agar doa kita dijawab? Yang pertama, kita jangan hanya meminta,
tetapi juga mencari. Kita selain meminta dalam doa, harus mencari atau usaha dengan kemampuan yang kita punya, dan kita harus mencari apa yang kita minta. Kedua, kita jangan hanya meminta, tetapi juga mengetuk. Selain kita meminta dalam doa dengan sungguh-sungguh, kita juga mengetuk pintu hadirat Allah supaya kita dapat masuk bersekutu dengannya melalui permohonan dan pergumulan dengan Allah. Berdoalah dalam segala keadaan dengan meminta, mencari, mengetuk, semuanya ini agar kita dapat masuk hadirat Tuhan dan dapat bersekutu dengannya. Ini merupakan salah satu ajaran bagaimana kita harus berdoa. Yang kedua, jawaban dari doa. Matius 7 ayat 9-11. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini menceritakan, orang tua di dunia aja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Dia jauh lebih tahu memberi yang baik kepada yang meminta kepadanya. Maka kita dapat lihat di ayat ini merupakan jawaban doa. Yuk kita pelajari dari ayat 9-11 ini. Yang pertama, untuk mengarahkan doa kita. Bapa di dunia aja tahu memberi yang baik, terlebih Allah. Datanglah kepada Allah seperti anak-anak menghadap seorang bapa dengan penuh rasa hormat dan meminta pertolongan atas berbagai kebutuhan. Kita harus percaya bahwa Bapa tahu memberi yang baik untuk kita seturut kehendaknya. Hal ini wajar jika seorang anak yang menginginkan sesuatu atau mengalami kesulitan berlari menghampiri bapaknya untuk meminta sambil mengeluh. Yang kedua, untuk mendorong doa kita. Yang jahat tahu memberi yang baik, terlebih Allah. Dalam hubungan dengan kita, Allah telah menganggap dirinya sebagai seorang bapa. Ia mengakui kita sebagai anak-anaknya. Maka kita juga boleh berani untuk datang kepadanya untuk meminta. Didasarkan pada kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa Allah adalah Bapa yang lebih baik, jauh lebih baik daripada orang tua di dunia. Jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik pada anak-anak mereka, dan mereka tahu bagaimana memberi apa yang sesuai dan kapan waktunya, apalagi Allah. Karena itu, kita jangan meragukan Allah, karena Allah lebih tahu. Orang tua seringkali mencintai anaknya mereka dengan cara yang bodoh, tetapi Allah penuh dengan hikmat yang tidak terukur. Dia tahu apa yang kita perlukan dan apa yang sesuai bagi kita. Allah jauh lebih baik. Allah jauh lebih dari segalanya dan jauh lebih bersedia memberi kepada anak-anaknya dibanding dengan Bapa secara kedagingan. Sebab Dia adalah Bapa dari roh kita yang mengasihi selamanya dan hidup selamanya. Hal apa yang kita dapat dari pelajaran tentang doa ini? Pada prinsipnya, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua doa pasti dijawab, tetapi jawaban Tuhan bisa iya, tidak, atau tunggu. Bila jawaban tidak, itu tetap merupakan yang terbaik buat kita, karena Allah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bila jawabannya tunggu, ini juga tetap merupakan yang terbaik buat kita, karena Allah tahu kapan pengabulan doa yang mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11. Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Supaya doa kita dijawab Allah, maka mintalah dalam doa adalah apa yang baik. Untuk dapat tahu apa yang baik, kita harus belajar firman Tuhan. Jadi doa tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Karena Tuhan tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Tugas kita sebagai anaknya, tetaplah berdoa. Tetap bersemangat, Tuhan memberkati.